Strategi pembelajaran PAUD. Strategi pembelajaran yaitu cara dan teknik yang dipilih guru untuk menyampaikan pembelajaran. Adapun kriteria strategi pembelajaran PAUD yaitu yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Pembelajaran haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Kriteria pembelajaran yang kedua yaitu menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak sesuai dengan STTPA Permendikbud 137 tahun 2014. Yang ketiga yaitu sesuai dengan keunikan setiap individu. Guru tidak dapat memaksakan standar kemampuan anak itu sama dengan anak yang lain. Keempat, yaitu kegiatan belajar dilakukan dengan bermain. Sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini harus belajar dengan cara bermain sambil belajar. Yang kelima, yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran di PAUD hendaknya menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator, bukan yang menentukan segala sesuatu yang akan dikerjakan anak. Yang keenam, yaitu anak sebagai pembelajar aktif. Anak hendaknya diberi kesempatan untuk aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, mengeksplor yang ia inginkan. Yang ketujuh, yaitu anak belajar dari yang konkret ke abstrak, seperti yang sederhana ke kompleks, gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Kedelapan, yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Guru perlu memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam dan di luar ruangan, secara seimbang dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan anak. 9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan bermain pada anak melalui beragam permainan dan juga cukupnya waktu yang disediakan untuk bermain, sehingga anak dapat bereksplorasi. Ke-10. Mengembangkan kecakapan hidup anak. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri kegiatan-kegiatan untuk menolong dirinya, sesuai dengan kemampuan anak. 11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Dengan menggunakan bahan dan benda yang di sekitar anak, maka kepedulian anak terhadap lingkungan akan terasah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya. 12. Anak belajar sesuai dengan kondisi budayanya. Guru dan pengelola seharusnya menyediakan bahan main yang dapat mengenalkan budaya daerah melalui permainan tradisional yang dikemas sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 13. Melibatkan peran serta orang tua. Keterlibatan orang tua sangat menentukan dalam keberhasilan pengembangan kegiatan pembelajaran di PAUD. Dengan melibatkan orang tua, akan ada proses belajar yang berlanjut dari sekolah ke rumah. 14. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek perkembangan. Program pembelajaran dan kegiatan anak yang dikembangkan guru seharusnya ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek perkembangan anak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran umum di PAUD. Pertama, meningkatkan keterlibatan indera. Melalui strategi ini, anak akan memperoleh pengalaman langsung tentang objek, peristiwa, ataupun orang yang ada di sekitarnya. Kedua, mempersiapkan isyarat lingkungan. Contohnya seperti gambar orang yang sedang mencuci tangan di pampang di ruang makan, menunjukkan bahwa anak harus mencuci tangan dulu sebelum dan sesudah makan. Ketiga, analisis tugas. Maksudnya yaitu menjabarkan suatu tugas tertentu menjadi bagian-bagian yang lebih rinci atau khusus dan operasional sehingga mudah dipahami. Keempat, yaitu scaffolding, di mana proses pemberian bantuan dari orang yang lebih berpengalaman dilakukan secara bertahap untuk mempermudah anak dalam belajar. Kelima, yaitu praktek terbimbing. Lalu keenam, undangan atau ajakan. 7, refleksi tingkah laku. Dan ke-8, refleksi kata-kata.
Kesembilan adalah modeling atau contoh, 10 penghargaan efektif, 11 menceritakan atau menjelaskan atau menginformasikan, ke-12 yaitu do it signal. 13 adalah tantangan, 14 pertanyaan, dan 15 adalah kesenyapan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran khusus pada anak TK. Pertama, kegiatan eksploratif yang memungkinkan anak untuk mengembangkan penyelidikan langsung melalui langkah-langkah spontan. Kedua, yaitu penemuan terbimbing, di mana tujuannya yaitu untuk membimbing anak-anak agar dapat membuat hubungan atau membangun konsep melalui interaksi. Ketiga, problem solving, di mana melalui strategi pemecahan masalah, anak akan merencanakan, meramalkan, dan mengamati hasil-hasil tindakannya dan merumuskan kesimpulan. Keempat, yaitu diskusi. Peran guru dalam strategi diskusi ini tidak membimbing percakapan anak, akan tetapi mendorong mereka untuk mengemukakan gagasannya sendiri. Kelima, yaitu belajar kooperatif, di mana strategi ini melibatkan anak untuk bekerja sama dalam kelompok yang cukup kecil dan setiap anak dapat berpartisipasi dalam tugasnya. Keenam, yaitu demonstrasi, di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya atau bekerjanya dan bagaimana tugas-tugas itu dilaksanakan. Ketujuh, pembelajaran langsung. Peran orang tua ataupun guru adalah untuk memadukan berbagai strategi pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan waktu yang disediakan. Mengapa strategi pembelajaran itu penting? Karena pada strategi pembelajaran itu berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, integritas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.